Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Jadi kali ini aku mau bahas sesuatu yang sangat heboh. Baru pulang kerja ini, belum ngapa-ngapain. Tadi pas kerja kan mungkin kalian tahu berita penembakan Shinzo Abe, mantan perdana menterinya Jepang ya. Dan itu heboh banget tuh, pasti sedunia heboh pasti nih. Pas gue lagi kerja tadi gue lihat berita di HP, gue kira hoax, apa ini, mungkin editan. Dan ternyata setelah aku tanya orang Jepang yang lain yang nonton, ternyata itu benar, telah terjadi penembakan di Nara. Nara deket sini loh, deket Kyoto. Nara di depan stasiun apa tadi tuh. Dan penembakan ini dilakukan oleh mantan perwira angkatan laut ya, kalau di Indonesia itu pensiunan angkatan laut. Dia ditembak pakai senjata rakitan, dia ngerakit senjata. Ini ada videonya, ini gua dapat ini. 今日午前11時半ごろ、参院選候補者の街頭演説に参加していた安倍元総理。 Nah, yang ini kalian lihat ini tersangkanya ini di belakangnya nih. Dia juga dengar ya, di seberang sana. その直後、 tembak. 安倍元総理の背後で突然爆発音とともに白い煙が。現場は騒然となりました。 Jadi dia langsung ditembak. Jadi saksi-saksi di sana tuh mengatakan dikiranya bahan mobil meledak atau kembang api, karena suara senapan itu nggak seperti senapan asli ya, karena itu rakitan ya, rakitannya sendiri karena biasa perwira soalnya. 奈良市の大和西大寺駅前で参院選候補者の街頭演説会に参加していた安倍元総理が男に銃撃されました。警察によりますと、後ろから撃たれた模様で、自民党関係者によりますと、3メートルほど後ろから2発撃たれ、首に穴が開き、AED を使いながら搬送されたということです。 Jadi dia ditembak sekitar jarak 2-3 meter dari belakang. Kena apa, lehernya ya. Tapi di berita di Indonesia lihat dadanya, dia bilang. Maksudnya dia kena di sini, di lehernya, terus mungkin kaget atau apa saraf pembuluhnya, jadi detak jantungnya itu langsung stop katanya. 総務省消防庁は、安倍元総理大臣は右の首に銃で撃たれた傷と出血、左胸に皮下出血が見られ、心肺停止状態と発表しました。 Itu kan senjatanya tuh kayak shotgun kan, menyebar, mungkin pelurunya kena luka di lehernya juga sama kena dada belakangnya kan. こちらが今日の事件現場です。あちらのガードレールの中で演説をしていた安倍元首相は、あちらの駐車場から男に銃で撃たれました。参院選の投開票日があさってに迫る中発生した事件。直後の映像には騒然とする現場。目撃した人は、道路の中央ではグレーの服を着た男が抱き上げられ運ばれる様子が。 Ini dia tersangkanya. 警察は奈良市在住の山上徹也容疑者41歳を。 Di sini tersangkanya ditulis 41 tahun, tapi berita yang di Indonesia 44 tahun katanya di. 殺人未遂の容疑で現行犯逮捕したということです。防衛省関係者によりますと、山上容疑者は元海上自衛隊員。 Nah, dia ini dari 2002 jadi angkatan laut sampai 2005 selesai. また捜査関係者によりますと、使った銃は手製のものとみられるということです。 Jadi senjata yang dia pakai itu senjata rakitan, dia buat sendiri kan. Makanya itu ada banyak selotipnya dan suaranya agak aneh. 銃撃前の映像には、安倍元総理の背後に山上容疑者とみられる人物が。
演説を聞きつつ辺りを見回したり、周りと同じように拍手をする様子も。 Ini deh tepuk tangan ini. 当時安倍元総理のすぐそばにいた選挙スタッフは、いやもう目の前だったんで、まだ Jadi ini staf yang di sampingnya AB ini. 普通の銃の音ではなかったので、花火のような、だからもうただの冗談だと思ったんですよ。 Jadi suara senapan itu dikira bukan senapan pistol asli, dikira apa kembang api, makanya dikira lelucon tadinya kan, soalnya ada acara begitu lelucon. いえいえ、何かあればみんな止めてたと思います。 現場にいた人は、 Setelah ditembak jam 11 kan dia ada jam mau pidato lah, jam 11.30 sampai jam 11.40. Ditembak jam 11.30 oleh Yamagami namanya, 41 tahun, dan langsung dibawa Ayah B Sang di pertolongan pertama sama ambulan, dan langsung dibawa ke rumah sakit dan dikonfirmasi jam 5 lebih 3 menit sudah meninggal. Jadi setelah diperiksa sama dokter, dipastikan hemostasis dan transfusi darah yang jumlah besar. Jadi dia kekurangan darah, mungkin ditembak ya, darahnya banyak keluar. Dan dia juga AB Sang ini kan umurnya udah 67 tahun, dan bisa dibilang AB Sang ini menjabat sebagai Perdana Menteri terlama ya di Jepang. Nah, kita baca sedikit ini karir AB Sang. Jadi dia itu diangkat 2006 Perdana Menteri, dia niat mengundurkan diri 2007. Terus dia angkat lagi 2012. Nah, 2012 dia menjadi Perdana Menteri ke-96. 2014 dia angkat lagi sebagai Perdana Menteri ke-97. Terus 2017 diangkat lagi menjadi Perdana Menteri yang ke-98. 2020 lagi dia menjadi Perdana Menteri terlama ya secara berturut-turut. Dan 2020 Agustus dia mengumumkan pengunduran diri karena kambuhnya penyakit usus kronis. Nah, setelah dia mengundurkan diri, dia menjadi ketua fraksi terbesar LDP, partai di Jepang. Nah, pas dia hadir di Nara ini, dia sebagai, kalau contoh seperti Pak Prabowo lah misalnya, dia ada yang menyalonkan diri jadi gubernur, dia yang support lah gitu ya, pidato lah. Mungkin ini yang nembaknya ini punya dendam udah lama kayaknya, dia nungguin momen pas dia nyampe di daerahnya dia atau di mana gitu, sehingga dia bisa nembak. Jadi senapannya itu rakitan, jadi plester, kayak senapan kayu di plester gitu. Jadi semacam model shotgun. Pas tembakan pertama orang-orang nggak panik, dikira kembang api. Pas kedua, pas dilihat ternyata itu penembakan yang real. Akhirnya langsung ditangkap orang ini. Dan motif kenapa dia dibunuh, dia cuma jawab, niat saya mau bunuh AB Sang, itu doang. Nah, nanti selanjutnya mungkin besok ada berita baru lagi. Mungkin ada yang suruh, mungkin memang niat pribadi, atau mungkin ada bayaran atau apalah. Jadi kenapa gue kaget juga ya, jadi AB Sang ini karena menjabat lama banget, dia mukanya ini sering gue lihat dari gue Kensuse 2012 tuh, gue sering kalau lihat TV gue lihat dia, melihat berita dia doang, dia terus. Jadi walaupun gue nggak pernah bertatap muka, lihat kenal langsung ngomong gitu, tapi gue lihat dia sedih juga, gue shock gue lihat dia meninggal ya. Dia itu kayak presiden gue di Jepang, serasa gitu ya. Jadi tadi istri gue juga kaget, dikira apa ini, ternyata ini geger se-Jepang ini, karena di Jepang tuh kasus kriminal itu jarang ya, sedikit dibandingkan negara lain. Jadi kasus penembakan ini benar-benar nggak diduga-duga ya, karena kita tahu kalau kampanye di daerah atau di Indonesia itu kan banyak sekali tentara atau polisi berapa peloton mengawasi orang yang kampanye naik motor. Kalau di Jepang enggak, kampanyenya itu cuma naik mobil pick up atau mobil high-es, di atasnya dia ngomong depan stasiun, dikelilingi sama stafnya beberapa lah, polisi paling beberapa orang itu, stafnya itu nggak dilengkapi senjata, nggak dilengkapi baju anti peluru, biasa-biasa aja orang kampanye di sini tuh. Nggak mungkin, karena hal tersebut yang bikin kampanye AB Sang ini santai gitu ya, sehingga ya kita nggak tahu ya bakalan ada seperti ini. Karena di Jepang juga orang-orang itu kalau punya senjata itu harus punya SIM.
ilegal ya kalau nggak punya anu tuh. Dan jarang orang Jepang punya senapan sendiri ya itu. Nah makanya ini senapan ini dibikin sendiri. Itu bener-bener kaget gua. Kampanye di sini tuh rapi, cuman berdiri seberapa orang, dihadiri beberapa orang. Penjagaan polisi juga nggak terlalu ketat. Nggak diduga akan begini loh. Perdana Menteri loh yang disot, mantan Perdana Menteri, ex Perdana Menteri. Terus tadi Perdana Menterinya siapa namanya itu? Yang sekarang itu temannya Abesa ya, kayaknya sebelum dia sering sama Abesa. Tadi dia ceramah tadi sambil nangis dia berbela-sungkawa, dia sedih lihat sahabatnya didor. Mungkin ini akan menjadi dampak buat calon-calon yang lain yang bakalan kampanye gitu, mungkin agak sedikit was-was, panik lihat begini ya. Dia mungkin akan lebih perketat penjagaan. Gue nggak tahu salahnya Abesa ngapa, mungkin didor orang. Naas banget matinya, bukan mati karena khusus, mati karena ditembak orang. Tadinya gue mau upload videonya sama Takuma tadi, tapi gue kaget sama berita ini. Next upload itu aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.